Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa dulu sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Yang tidak masuk hari ini ada nihil. Tadi malam ibu udah kirim bukunya, udah ada yang baca-baca? Ya Allah, belum. Jadi kita akan belajar mengenai pemanfaatan dan pelestarian potensi sumber daya alam. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran hari ini apa. Jadi tujuan kita belajar hari ini agar kalian tahu mengenai berbagai upaya pemanfaatan dan pelestarian potensi sumber daya alam yang kita punya, khususnya di Indonesia ya. Nah, nanti pembelajaran hari ini kita akan menggunakan project based learning. Jadi kalian nanti di akhir kita akan mengadakan gallery walking. Jadi setiap kelompok nanti kalian membuat hasil karya kalian sesuai dengan LKPD yang ibu bagikan dulu nanti. Nah, untuk itu kalau gallery walkingnya kita akan laksanakan di pertemuan selanjutnya, kemungkinan di hari Rabu, karena nanti Jumat kita tidak bisa bertemu. Terus kemudian kenapa kita harus belajar mengenai potensi dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, agar kalian tahu kalau kita itu negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah dan jenisnya itu macam-macam. Nanti ketika kalian tahu, kalian juga akan mulai sadar bagaimana menjaganya, merawatnya, dan melestarikannya. Nanti kalian bisa menumbuhkan rasa cinta tanah air kalian. Dan juga kalian ketika sudah punya kesadaran untuk melestarikannya, berarti kalian sadar bahwa penting untuk dijaga agar generasi selanjutnya itu bisa menikmati seperti yang kalian nikmati saat ini. Sekarang kalian lihat dulu, ini ada pantai di Gunung Kidul, lebih tepatnya Pantai Drini. Siapa yang pernah ke Pantai Drini? Lewat. Pasti udah pernah semua ya ke pantai yang ada di Gunung Kidul. Nah, cuma perhatikan di Pantai Drini ini kan ada apa? Payung untuk wisatawan ya. Terus ini ada apa di sini? Apa layar? Ini ada apa? Jadi kalian bisa menyimpulkan kalau ini sumber daya alam apa? Air. Kan ada air. Ya betul, maritim. Sudah terjawab ya. Jadi salah satu bentuk sumber daya alam itu nanti macam-macam. Kalau yang ini tadi wisatawan, ada nelayan, itu berarti potensi dari sumber daya alam. Jadi sumber daya alamnya itu pantai ini, air. Jadi kalian sudah mulai paham belum sumber daya alam itu apa aja berarti? Atau pengertiannya, siapa yang bisa mendefinisikan sumber daya alam? Ada yang tahu? Apa dia? Gak apa-apa, ngomong aja. Sumber daya alam tadi apa? Ya bisa, jadi semua yang ada di alam itu nanti sumber daya alam. Tapi nanti kan diklasifikasikan atau dikelompokkan menjadi berbagai macam. Kita nanti akan belajar. Sekarang ibu minta kalian menjadi ini ya, kelompok 1, 2. Nanti maju secara berurutan menuliskan sumber daya alam yang kalian tahu. Jadi spidol ini untuk yang 2 ini. Jadi nanti urut satu-satu menuliskan yang kalian tahu sumber daya alam itu apa aja. Terus ini nanti papan tulisnya juga sini ya. Urut dulu dari sini, ini dari sini. Nanti ini ya, spidolnya gantian.
Dan langsung diestafetkan seperti itu. Ayo selanjutnya. Apa ya Pak? Ya pokoknya yang pertama terpikirkan di kepala kalian mengenai sumber daya alam.
Jadi ini nanti kita klasifikasikan bersama ya. Perhatikan ke depan dulu semuanya. Jadi sumber daya alam itu nanti dikelompokkan berdasarkan sifatnya, ada jenisnya, habitatnya, dan tujuannya. Yang pertama, kita akan mengetahui berdasarkan sifatnya terlebih dahulu. Jadi kalau berdasarkan sifatnya itu ada dua jenis, apa? Dapat diperbarui itu dalam bahasa Inggrisnya disebut apa teman-teman? Renewable resource. Yang tidak dapat diperbarui ya non renewable resource. Contohnya yang renewable resource apa? Yang non-renewable resource sebenarnya ini tuh tidak dapat diperbarui itu karena apa? Karena masanya itu lama ya, masa pembukaan. Jadi sumber daya alam utamanya yang seperti minyak bumi itu kan di dalam ya. Di dalam itu kan ada prosesnya. Nah, proses pembentukan minyak tanah dan lain-lain itu membutuhkan waktu ratusan tahun bahkan ribuan tahun. Terus selanjutnya kita akan mengenal sumber daya alam berdasarkan jenisnya. Ini berdasarkan jenisnya itu juga ada dua, yaitu sumber daya biotik dan abiotik. Kalau ada air berarti yang bukan ya. Jadi kalau biotik itu yang berasal yang terbentuk dari proses kehidupan. Kalau abiotik itu yang bukan makhluk hidup. Jadi biotik itu apa? Makhluk hidup. Kalau abiotik berarti bukan makhluk hidup. Ini contohnya makhluk hidup itu ya. Terus kita selanjutnya akan mengenal sumber daya berdasarkan habitatnya. Kalau berdasarkan habitatnya ada dua macam. Yang pertama sumber daya terestris dan yang kedua sumber daya akuatik. Terestris itu berarti yang terdapat di darat. Kalau yang akuatik yang berada di perairan. Sekarang berdasarkan tujuannya. Kalau berdasarkan tujuannya ada tiga. Yang pertama sumber daya alam bahan industri atau sumber daya yang digunakan sebagai bahan dasar industri. Yang kedua ada sumber daya alam bahan pangan atau yang nanti diolah menjadi pangan kita ya, berbagai macam makanan. Terus selanjutnya ada sumber daya alam bahan sandang yang dimanfaatkan untuk bahan pembuatan sandang. Misalnya ada kapas nih, ini kapas ya. Ini ada yang tahu hewan apa? Ini kalau yang bahan pangan itu jagung, padi, contohkan ya. Kan kalian pasti tahu padi ini apa? Beras, tapi kan beras dikonsumsi kita setiap harinya ya. Kalau jagung jadi apa aja?
iya betul. Misal ada yang mengalami masalah kulit gatal-gatal atau jerawat, itu nanti pasti skincare-nya itu yang mengandung belerang bisa. Nah, sebelum kita masuk potensi, kita akan mengelompokkan dulu ya. Tadi kan udah tahu pengelompokannya. Misal ini air. Air tadi berarti termasuk ke dalam sumber daya apa? Akuatik ya. Yang angin. Angin apa? Renewable atau non renewable? Renewable. Ini angin, tanah, udara itu termasuk yang tadi ya. Tanah bisa dikatakan yang tadi apa? Teh? Terus ada lagi nih. Bentar. Ini ada yang menuliskan geothermal. Siapa yang tahu geothermal? Siapa yang menuliskan tadi? Geothermal apa? Geothermal apa? Siapa? Kamu diujikan. Panas. Berarti dikategorikan ke dalam apa? Renewable atau non renewable? Ayo, geothermal dapat dipersepsikan. Berarti ya renewable. Ya coba review yang sebelah sini. Ini ada mineral. Ada yang tahu mineral termasuk kategori apa tadi berarti? Renewable. Bisa. Non atau dari dalam. Tapi kan dia mineral itu kayak mineral itu. Oh ini yang kamu maksud mineral ya Pak? Oh iya. Kalau kan kita tahu juga misal kayak sumber daya yang mata air itu kan juga kandungannya nanti ada mineralnya juga. Bisa dikatakan renewable, bisa juga non ya. Terus ada nikel besi. Nikel besi coba berarti termasuk ke dalam yang apa? Terus ada misalkan ini terumbu karang. Terumbu karang. Yang berada di mana tadi? Iya, salah masuk ke dalam. Nah, sekarang kalian sudah bisa mengklasifikasikan atau mengelompokkan sumber daya alam yang kalian temukan di kehidupan sehari-hari kalian. Selanjutnya, kita akan membahas potensi sumber daya alam di Indonesia. Jadi, di Indonesia itu mempunyai potensi sumber daya alamnya dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama ada hutan, yang kedua ada tambang, yang ketiga ada kemaritiman. Coba kalian ada yang tahu kalau luas Indonesia itu lebih besar daratan atau lautan? Itu kenapa kita disebut sebagai Nah, ini contoh dari potensi di hutan kita. Ini yang ditampilkan Bromo Tengger Semeru Nasional. Ada yang tahu Bromo di mana? Di provinsi mana? Jatim ya, Jawa Timur. Nah, ini termasuk ke dalam potensi hutan kita. Jadi potensi hutan itu enggak nanti kan macam-macam. Kalian akan mengeksplor sendiri nanti macam-macam hutannya itu ada apa aja. Nah, ini salah satu contohnya itu Bromo. Bromo itu kan berawal dari SDA sebuah hutan, tapi bisa dikelola menjadi berpotensi jadi apa aja? Tempat wisata. Terus industri apa? Ayo apa? Selain untuk tempat wisata, dia juga sebagai penjaga ekosistem yang ada di Bromo. Kan di Bromo itu nanti juga ada macam-macam tumbuhannya. Nah,
ekosistem yang ada di sana. Nah, nanti kalian akan belajar lebih dalam tentang jenis-jenis ikan ya. Nah, yang sekarang ini ada, siapa yang tahu ini tambang apa? PT Freeport Indonesia. Di mana, ada yang tahu nggak? Di mana dulu? Papua udah tahu. Yang ditambang apa di sana? Nah, betul. Nah kan, ini kan salah satu cadangan emas terbesar Indonesia itu kan di sana ya. Nah, itu termasuk apa? Potensi sumber daya alam di Indonesia yang tambang. Tapi kan nanti kan ada banyak banget tambang ya, nggak hanya emas saja. Nanti kalian juga akan belajar. Selain kenapa ini dikatakan sumber daya alamnya memiliki potensi, karena apa kalau yang di Freeport? Karena apa? Karena kan kalian bisa kerja di sana, kan yang ingin kerja di Freeport kan banyak banget, berarti kan ya memberdayakan sumber daya manusia kita. Terus inovasi emas kan dibikin apa? Perhiasan, dimana itu menjadi kebutuhan tersiernya kita atau kebutuhan lain yang untuk apa? Ya, yang untuk yang enak dilihat gitu ya. Kan itu kan emas kita itu kan salah satu cadangannya terbanyak ya di dunia. Makanya emas yang di PT Freeport itu nggak hanya digunakan di Indonesia aja, tapi juga di luar. Berarti melalui proses apa? Ekspor impor. Nah, sekarang tadi kan ada potensi kemaritiman. Ada yang tahu ini? Ada yang pernah lihat videonya yang orang berenang di sananya? Ini kan akhir-akhir ini viral karena apa? Hilang, karena ada orka yang datang ke perairan daerah sini. Jadi ini merasa terancam hilang. Ada yang tahu kabar terbarunya nggak? Udah baru belum? Belum. Jadi ini salah satu potensi kita di maritim atau di kelautan untuk apa? Objek wisata. Dan ini kan juga nggak menarik kita yang di dalam negeri ya, malah kebanyakan yang kesini di orang-orang luar. Nah, sekarang tadi kan kita udah tahu ya, potensi kita itu banyak banget. Di hutan bisa dimanfaatkan, di tambang, ada juga di laut atau kemaritiman. Nah, potensi tersebut bisa saja berubah, mengalami perubahan. Nah, perubahan potensi sumber daya alam itu karena 3 hal. Yang pertama, populasi manusia. Ada yang tahu populasi manusia Indonesia itu banyak atau sedikit? Urutan berapa sedunia? 4, yang benar. 4. Yang pertama itu ada mana? Negara mana? India dulu. India, China, US, terus kita Indonesia. Nah, kalau populasinya setiap tahun itu bertambah, otomatis tingkat kebutuhan pangan kita bertambah apa enggak? Nah, kalau kebutuhan pangan bertambah, berarti kita akan memanfaatkan SDA-nya itu banyak kan? Misal semakin banyak manusia, kebutuhan padi itu semakin banyak apa enggak? Nah, itu nanti kan akan memanfaatkan sumber daya alam berlebihan. Ketika konsumsi kita naik, berarti kita juga mengonsumsi sumber dayanya juga terus-terusan. Sedangkan kan kita juga harus memikirkan bagaimana alam itu bisa seimbang. Biar apa? Biar kita bisa, tadi yang pertama, agar dinikmati generasi selanjutnya. Terus ketika populasi ini tadi kan bisa merubah potensi ya. Selanjutnya ada SDA-nya sendiri. Kan tadi kalau misal misal minyak bumi kita bor terus, nanti pasti timbul apa? Kayak yang terjadi di lumpur Lapindo, ada yang tahu? Nah, sampai sekarang itu kan jadi tidak bisa dimanfaatkan ya. Itu kan karena ada saat kebocoran saat pengeboran.
tadinya minyaknya itu menyebar kemana-mana, malah sekarang jadi apa? Jadi objek wisata, tapi jadi itu kan besok kan diperkirakan lumpur lapindo itu akan menggunung gitu ya, jadi gunung. Nah sekarang itu buat objek wisata, tapi ya lihat apa semburan lumpurnya dari dalam itu. Nah itu salah satu bentuk perubahan potensi sumber daya alam ke arah negatif, karena kan kita kebutuhan minyak kita itu banyak ya, kebutuhan minyak kita banyak dilihat dari apa, konsumsi apa, misal BBM, kalian berangkat sekolah banyak yang diantar kan? Nah itu berarti ada konsumsi bensin ya di situ, harus setiap hari beli bensin, pasti dalam sehari ini kan ada yang isi bensin ya. Nah itu kan kalau kita itu jadi kebutuhan dasar kita kan dibutuhkan terus. Ini istirahat dulu ya. Nah, oke, kita nanti akan lanjut. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kenyang? Sudah. Berarti harusnya sekarang on fire, memperhatikan lagi. Nah, sekarang Ibu mau lanjut dulu menstimulus kalian mengenai materi potensi sumber daya alam dan pelestariannya. Terus setelah itu kita nanti ada kerja kelompok. Nanti. Nggak apa-apa, nanti menarik kok nanti. Ini kita lanjutkan dulu materinya ya. Tadi kan kita udah tahu mengenai penyebab perubahan potensi sumber daya alam itu ada 3 hal. Yang pertama karena populasi manusia yang semakin banyak. Nah, yang kedua ada sumber daya alamnya tadi. Sumber daya alamnya kenapa bisa berpengaruh? Karena sering digunakan. ya. Terus sekarang kita masuk ke 3, ada pencemaran dan kerusakan lingkungan. Gimana kerusakan dan pencemaran itu bisa mempengaruhi potensi sumber daya alam? Karena apa? Tadi kan kita sudah bahas mengenai tambang yang dieksploitasi terus-menerus. Ada pengeboran minyak yang di lumpur lapindo tadi kan, kalau bocor berarti menyebabkan pencemaran lingkungan. Ayo masuk dulu. Setelah itu apalagi? Misal kalian di rumah kalian ada sungai, di sungainya bersih atau ada sampahnya? 50-50. 50-50 berarti ada yang sungainya ada sampahnya, berarti berarti nih kalau yang digambar ini kalian lihat itu banyak sampah, berarti kan kalau lingkungan kita banyak sampah berarti kemungkinan besar bakal terjadi kerusakan lingkungan, ada pencemaran, karena kan kita tadi kan konsumsinya semakin meningkat, sumber daya alamnya dieksploitasi terus-menerus, jadi alamnya itu tidak seimbang. Nanti kita akan menyebabkan kerusakan lingkungannya sendiri, atau alamnya itu akan menjadi rusak dan tidak bisa dimanfaatkan lagi potensinya. Sekarang kita poin selanjutnya yaitu pengaruh sumber daya alam terhadap kehidupan penduduk. Yang gambar pertama, anak-anak lihat dulu, itu gambar orang apa? Berarti itu memanfaatkan sumber daya alam. Tanah itu tadi berarti apa? Terestia. Ada tumbuhan juga atau padinya itu. Terus gambar yang kedua ini apa? Nelayan ya, menjaring ikan. Itu kan berarti untuk apa ikannya? Untuk diolah ya. Terus yang gambar ketiga ini, ada yang tahu apa? Penebangan hutan. Penebangan hutan yang berlebihan itu namanya apa? Eksploitasi bisa. Illegal logging, ada yang tahu illegal logging? Penebangan liar. Apa? Penebangan liar. Ya, itu nanti kan akan berpengaruh ke dalam kehidupan kita ya. Kalau hutannya, pohonnya
tebang terus-menerus berarti yang menahan air siapa? Jadi nggak ada kan? Nanti akan menyebabkan apa aja? Banjir, tanah longsor, Ya, betul. Terus yang kedua ini gambar apa? bom ikan, Bom ikan. Jadi kan beberapa itu kan nelayan itu pakai cara dengan bom ikan itu agar apa? Agar tangkapannya itu banyak. Tapi kan itu nanti akan menyebabkan apa? Kerusakan. Ya, kerusakan ekosistemnya di laut. thank you so much. Nah, ini yang selanjutnya ada perbedaan sumber daya alam dalam perdagangan internasional. Kalian kan udah belajar ya di kelas 8 itu mengenai perdagangan internasional. Jadi kan kita setiap negara itu kan punya kelebihan masing-masing. Misal di Indonesia itu kan kita banyak lautnya, jadi penghasil ikan tuna terbesar juga ya kita. Nah, sedangkan di Jepang itu masyarakatnya seneng banget mengonsumsi olahan ikan tuna. Tapi produksi atau ikan tuna di Jepang itu lebih sedikit daripada Indonesia. Makanya menjalin kerjasama itu nanti terjadi apa tadi? Ekspor impor. Ya, ekspor impor. Jadi Indonesia berarti ekspor tuna ke Jepang. Nah, itu nanti salah satu dari ini bentuk perdagangan internasional di dalam sumber daya alam. Kalau perdagangan antar individu itu bisa melalui platform ini, misal ada Shopee, Tokopedia, Lazada. Kan sekarang kalian tahu nggak, tanaman itu ada yang dijual online? Iya. Ya, kan itu kan berarti perdagangan sumber daya alam antar individu, kan kita membeli melalui platform, terus nanti penjualnya mengirim ke kita, seperti itu. Yang kedua ada antar individu dengan pemerintah. Yang sekarang proyek terbaru pemerintah kita kan ini ya, LRT Jabodetabek. Nah, LRT itu nanti ada kan teman-teman tahu kalau kita itu nggak pernah membangun infrastruktur itu dengan dana kita sendiri. Kita itu butuh apa? Dana dari mana? Dari pemerintah lain atau investor lain. Jadi setiap program-program besar kita itu pasti kita itu seperti misalnya IKN. IKN itu berarti apa? Presiden Jokowi itu harus mencari investor sebanyak-banyaknya agar segera terwujud ibu kota negara kita itu. Kalau nggak ada investor, berarti uang kita itu nggak bisa buat bangun itu. Contohnya ini, kita kerjasama antar individu dengan pemerintah. Jadi pemerintahnya itu maksudnya pemerintah Indonesia yang membuat produk ini LRT, tapi antar individunya dengan investor dari negara lain. Selanjutnya dengan perdagangan antar pemerintah. Nah, itu bentuknya AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Jadi kan nanti dalam AFTA itu pasti kalian udah belajar kan kemarin tentang ASEAN, tentang apa itu yang organisasi negara-negara penjual minyak. Itu kan di dalam organisasi itu ada aturannya, aturan bagaimana mereka melakukan perjanjian untuk perdagangan internasionalnya. Nah, itu kan yang di dalam organisasi itu mengatur gimana mereka menjualnya, sumber daya apa aja, dalam bentuk apa aja. Seperti itu salah satu perbedaan SDA dalam perdagangan internasional. Nah, sekarang kita kan punya proyek nih teman-teman yang sumber daya alam itu. Kita proyeknya besok galeri walking. Jadi nanti Ibu udah membuat 8 kelompok. Nanti mulai dari sini kelompok 1, belakangnya 2, nanti hadap-hadapan aja. Ini 3, 4, sini 5, 6, 7, 8, 9. Cuma nanti ada 8 kelompok. Kelompoknya nanti ada 1, terus ada 2 ABCD, 3 ABC. Nah, besok kalian output akhirnya kalian punya laptop, ada yang punya? Siapa yang punya? Tunjuk jari dulu. Lebih dari 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya, aman. Jadi besok Ibu minta kalian kan Jumat kita nanti
kemungkinan kalian mengerjakan editing dulu. Jadi ini nanti kalian diskusi dulu mengenai tugasnya. Terus besok hari Jumat kalian di sini kerja kelompok. Ada yang bawa laptop dalam satu kelompok. Kalau enggak nanti pakai HP bisa. Nanti pakai Canva itu kan nanti bisa sharing ya. Jadi kalian mengerjakan bersama, disusun. Boleh infografis, boleh poster, boleh PowerPoint. Nah, nanti kalau misal poster atau flyer atau infografis kalian print aja satu kali, terus nanti kita misal kelompok 1 menempelkan, kelompok 2 misal di PPT itu ya, PPT nanti nggak harus di print, kalian bawa laptop aja nanti untuk ditayangkan. Terus nanti yang selanjutnya misal pakai kertas manila atau mind map dibikin dari kertas manila juga nggak apa-apa. Nah, nanti setiap kelompok akan mengunjungi kelompok lainnya. Jadi kayak kita di pameran itu loh, Dek, di museum kan. Jadi nanti urut yang pertama dikunjungi itu kelompok 1, terus kelompok 2 seperti itu. Jadi Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Jadi urut ya, nanti kalian mencari nama kalian di halaman depan ini. Ini udah langsung ada namanya. Sini kelompok 1 ada Ardan, Arfa, Lintang, Maidiana. Sini. Kelompok 2A ada Nada, Fahreza, Arya, Anindya. Sini duduknya. Terus kelompok 2B ada Rafka, Nindita, Nova, sama Kayana. Sini. Ya, boleh menyesuaikan nama yang udah dipanggil. 2C ada Lionel, Amira, Amira, Devina, sama Naila. Sini. Siapa, Dek? Oh alah. Amira, Safaatul, Devina, Tiara, sama Naila. Ulangi ya, Lionel Wildan, Amira Safaatul, Devina Tiara, Naila Fauzia. Sini. Terus 2D Aditya, Metalina, Alvin, Raisya. Sini. 3A ada Nafani, Julia, Afrizal, sama Maulida. Sini. 2B ada Nafi, Devina, Muhammadiyah, sama Naila. Naila Eka. Kelompok 3C ada Arina, Ramadanti, Naura, sama Sekar. Sini, yuk menyesuaikan. Ria Sinaga. Saya sangat senang sekali dengan pembelajaran. Nanti aja, itu nanti ngomong kayak gitu nggak apa-apa di akhir, bentar. Udah deh. Ya, yuk sekarang hadap-hadapan Halo, dulu guys. dengan kelompoknya, dibaca dulu instruksinya. Kalau ada pertanyaan, angkat tangan. Ayo, ada hadapan dulu, no, Dek. Iya. Assalamualaikum. Ganti. Enggak apa-apa, ini acak juga kok, ada cowok-cewek. Enggak apa-apa, jangan diajak ngobrol juga, diskusi. Ya. Tidak boleh, ini punya kita. Oh, dipisah. Kan sebutkan dari
Kan ini sebutkan dan jelaskan jenis hutan di. Nah ini untuk menyebutkannya itu berapa? Bebas ya, pokoknya yang ada di Indonesia. Misal di Provinsi Sumatera ada hutan apa, Provinsi Jawa hutan apa gitu. Provinsi aja yang nyebutin satu atau dua. Iya, jangan satu aja. Nanti teman-teman kalian nggak punya bayangan dong hutan kita apa aja. Misal di Kalimantan kayak gitu. Nah kalian tampilkan aja gambarnya. Terus itu ditemukan di wilayah mana gitu. Kan kalian buka dulu e-booknya. Kan nanti ada hutannya macamnya apa aja. Nah kalian berikan contoh, misal hutan lindung. Oh contohnya hutan di mana kayak gitu. Besok kan pas ya kayak gitu. Jadi kan besok pas teman-teman kalian muter, kalian nerangin ini di kita ada hutan ini contohnya di sini gitu. Kasih ya. Ya. Ya, Mau diajak diskusi kak. hadap-hadapan ya. Dibaca bareng. Sini. Nih saya bacakan Indonesia. Jangan tantrum. Ya. Ya. Identifikasilah Kalian itu kan persebaran ada keterangan hasil gambar alam di lokasi. Indonesia berdasarkan Kalian cari, wilayah. Misal tambang galian A, misal galian A itu kan contohnya apa? Nah, minyak bumi kalian yang misal BUMN yang minyak bumi apa? Misal Pertamina. Nah, Pertamina itu di mana? Identifikasilah persebaran hasil alam di Indonesia berdasarkan wilayah. Misal di Sumatera penghasil biji kopi. 2. Berdasarkan hasil identifikasi kalian, kelompokkan ke dalam renewable resource dan non-renewable resource. 3. Tuangkan hasil diskusi kalian ke dalam infografis, poster, mind map, PowerPoint dan tersebutnya. Ya. Bagaimana kesan dan pesan Anda? Jadi, Dek, ini kan kamu kan kalian yang pertama dikunjungi. Ya. Nah, ini coba dibaca dulu. Ada yang mau ditanyakan ya? Kalau map itu kita harus pakai kertas mana yang bisa itu? Pakai Canva aja nggak apa-apa. Canva aja nanti. Jadi dieditnya di print besar. Nggak usah di print besar. Nanti kalau misalnya yang bawa laptop ditayangkan di laptop, nggak usah di print. Siapa? Ini loh. Kalau misal nggak ada nanti ini tadi kan yang punya banyak, kalian pinjem aja. Tapi tetap kan kalau Canva kan bisa di HP kan bisa kalian editnya. Nanti nanti editnya di HP toh. Nah besok pas pameran pinjem punya siapa yang satu kelompok ada dua. Jadi nggak usah di print. Ini tuh kita nggak pakai media apa media yang pakai Oh. jadi kita langsung kayak nuangin ke sebuah kertas, Oh iya nggak apa-apa. tempelin Boleh. Vietnam 2. Boleh, gitu boleh. Nanti kan ini, kalian kan pertama identifikasi dulu. Jadi nanti misal ini kan udah dikasih gambar kopi kan bisa banyak di Sumatera. Nah kalian misal di Jawa apa aja itu kalian cari. Jadi kan kita ada berapa provinsi Indonesia? 36. Kan udah tambah bener ini kayaknya 36. Kamu kayaknya baca berita dek. Emang pinter. Nanti ya. sekarang udah ada pemekaran. Papua kan Wah. menjadi banyak. Pinter. Nah, jadi nanti kalian cari berarti lingkupnya provinsi aja ya. Misal provinsi Jawa penghasil apa aja. Nah, kalian nanti berarti kalau misal pakai kertas itu berarti kalian print peta Indonesia yang kosongan kayak gini aja. Nanti digambarin. Boleh digambarin misal Jawa. Kue lo. Tua itu dari mana? Tua. Ya. Sumatera. Luwak. Tua kamar kan? Ya. Bukannya itu di Bali. Yang dari akar apa itu diendapin itu toh airnya. Oh ya. kita mengidentifikasi kelompok atau provinsi. Ya, misal Tadi mencari sumber daya alam yang terdapat di provinsi tersebut. ya, misal provinsi kita tahu kalau di Kalimantan ada tambang juga, ada hutan juga. Nah, kalian cantumin. Terus nanti baru kalian identifikasi selanjutnya. Kalau yang pertama itu cuma yang tiap provinsi apa aja. Terus yang ini kalian udah mengklasifikasikan. Yang kalian sebutkan tadi yang masuk. Diperbarui dan tidak. Betul. Terus 3, tadi hasil Itu ini tadi. dimasukkan ke mind map. Ya, terus jadi besok kan kelompok kalian yang pertama dikunjungi. Nah, kalian juga harus paham, misal yang menerangkan provinsi ini dibagi aja siapa. Nah, ya,
Misalnya kita di apa identifikasi Kalimantan tuh cari satu provinsi, terus nanti provinsi itu misal ada satu apa sumber daya alam yang terkenal banget, itu kita identifikasi itu. Kan Kalimantan itu udah provinsi Kalimantan. Oh iya, Kalimantan nanti kan ada Kalimantan Selatan ya. Nanti ya, maksudnya yang ada sumber daya di sana apa Kalimantan? Kan banyak ada tambang. Misalnya kalau tambang itu nanti kita bisa dari, tapi kalau tambang kan biasanya Pak yang non Apa? Non, iya, tapi kan nanti di Kalimantan itu enggak satu Nggak tambang cuma satu satu jenis tambang. toh. Iya, benar. Nanti timah ada apa besi kayak gitu loh. Ya, Timah besi itu juga nggak bisa diperbarui itu. nggak bisa. Nggak bisa dong. Iya. Renewable. Nah, kalau mau tanyakan lagi sekarang mending dibagi dulu yang provinsi ini siapa gitu. Jadi cuman satu kelompok itu satu provinsi toh. Enggak dong. Berapa? Ini nanti kamu sama itu tugasnya udah beda lagi. Kamu juga semua provinsi di sini. Tapi nggak usah banyak. Maksudnya misal di tadi loh, kita kan Sumatera ada kopi, di sini apa disebutkan paling ya gini aja disepakati aja satu provinsi berapa SDA. 3 ya minimal ya. Ya, tiga. Jadi satu Indonesia. Iya, satu Indonesia. Tak darani kok siji ya. Enggak. Iya ya. Nah, kan kelompok lain mengunjungi kalian kan udah tahu dulu nih di Indonesia ada apa aja. Terus yang kelompok selanjutnya udah beda lagi ke selanjutnya lagi. 36 provinsi dicari per provinsinya 3 sebenarnya. Kalau misal nanti kan Papua itu kan dipekar ya, nanti kan maksudnya pasti sama. Ya nanti diambil aja Papua gitu aja. Satu kebesaran Papua apa yang sana. Ya Freeport tadi bisa. Gitu bisa. Ya. Sekali. Bisa PS DJ Pak, tapi PS ada yang nih, bawa Mas Dito. laptop nanti diambilin. Jadi teman-teman Ini PS, kalian Mas Wahyu. datang ke Kamu stand tuh kalian, jangan kalian mengada-ngada. gantian yang ngomong. Misalnya Bagaimana ada Mas 4 Wahyu? slide, kalian bikin 4 Saudara slide. Nah nanti yang slide Ardan pertama Gustav, yang menyampaikan Bobin Dadang. Mas ini, yes. Kesan dan Slide kesannya kedua ini. saya ini Betul dong. belajar IPS lama Gitu ya. sejauh ini. Itu Paham? juga Ada yang mau sangat tanya masuk enggak? ke otak. Sekarang Kesannya. ini Tuh, sekarang gini aja lampunya jawab apa? pertanyaan dulu, terus besok yang hari Sinaga, Jumat kalian proses penyusunan itunya PowerPoint dan lainnya. Sinaga, gimana Mas Dito? Pendapatnya untuk Ya. Ya pembelajaran kamu bersama. gimana? Sini ada yang mau ditanyakan? Ini baik, Terus mengerti apa yang diinginkan muridnya, terus dan juga salah satu Bentar. Alhamdulillah. Kak, ini kan aku lihat di internet itu kalau aturan di Indonesia mengenai pemanfaatan peraturan pemerintahnya atau ini yang Itu kalian tulis yang poin-poinnya besar ini aja. Itu kan biar teman-teman kalian juga tahu kalau di kita itu nggak cuma mengeksploitasi, tapi juga ada aturan yang harus dipatuhi. Seperti itu. berarti kalau secara deskripsi singkatnya ini nanti Nggak usah. Kan yang disampaikan poin-poin, tapi kalian juga harus baca ininya dong. berarti kalau ininya nanti diringkas gitu kayak poin paling Oh penting aja. ya, nggak apa-apa. Boleh. Makasih Kak. Oke. Sudah ada rencana mau dibikin apa? PPT. PPT boleh. Tapi PPT-nya bebas kan? Bebas. Nanti apa disertakan gambar. Ya, biar nanti teman kalian mengunjungi juga paham yang kalian omongin itu tentang apa, biar punya gambaran semua. Berarti nanti PPT-nya itu di print atau dalam bentuk print? PPT. Jadi besok ini ada yang laptop. Nah, di bawah disampaikan. Jadi kan besok kelasnya disetting jadi 8 pas hari Rabu itu. Nah, nanti misal kamu yang nomor 2 apa ini tadi kelompok 2C. Nah, kalian menduduki urutan keempat. Nah, nanti berarti kalian yang dikunjungi 4, urutan keempat. Berarti kita harus jelasin sejelas-jelas. Ada yang mau ditanyakan? Tuh, apa namanya? Jadi kan apa ada itu kan ada beberapa pulau. Ya. Per pulau itu kan kita nyari provinsinya itu kan. Saya Kalimantan ada sekitar 5 provinsi kalau nggak salah. Itu berarti per provinsinya nyari 3, bukan per pulau nyari 3.
per provinsi. Iya, per provinsi. Provinsi kan? Kita itu bukan pulau. Kalau pulau kan nanti cuma Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan. Kita provinsi. Oh iya kan provinsi. Provinsi aja. Provinsi. Gimana? Contohnya cuma Sumatera, Kak. Jadi cuma Sumatera. Biji kopi udah Sumatera selesai. Bentar, Ibu tanya. Pulau di Indonesia ada berapa? 1.300. Banyak banget iya, kan nanti. tengok. Mending provinsi aja. Provinsi Batu Kak banget no. Belum Tiga empat. kali. Dek, kalian itu kan misal nih, Jawa, ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Itu sendiri-sendiri. Nah, Jawa Tengah apa? Yang ada apa SDA-nya? Misal Jawa Tengah, pantai-pantai itu kan juga masuk. Kalau Papua pantai DIY cuy. DIY udah beda provinsi. Oh iya cuy. Ayo. Jadi Papua Papua itu ya Papua boleh lah jadi satu cuman kesatuan. satu. Jadi Ya. cuman satu. Jangan bingung dulu, itu bukan materi kita. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Aku Papua gak mau. Besok Kalimantan. ya Kalimantan. Ya benar. Pak. Sekalian kalau misalnya kita ngejelasin sumber dayanya itu apa aja. Ya. Kita harus jelasin nggak itu sumber daya. Misalnya bumi itu apa gitu. Nah, itu kan yang di poin kedua. Oh, kalau enggak gini aja, langsung aja. Kalian kan nanti menayangkan peta Indonesia ini, atau kan ini misal Jawa Tengah yang sini. Apa aja misal Jawa Tengah ada pantai juga ada ya, pantai, Udah ketemu 3 terus. hutan atau apa. Nah, itu kalian langsung aja yang masuk renewable yang mana, non renewable yang mana gitu aja. Jadi setiap misal pantai tadi apa? Renewable atau non renewable? Mana? Nah, terus dikasih keterangan aja termasuk ke renewable gitu. Langsung diidentifikasi. Atau kan juga bisa ini cuma ya nanti kan kalau misal ada yang sumber daya yang kalian temukan tapi tidak masuk di dua ini, berarti kalian cari masuk di terestrial atau tadi yang kita bahas. Ya, langsung gitu aja ya. Enak itu nanti. Kalian juga Hah? Iya. Jadi kalau udah dipisahkan langsung dibuat magnet. Ya. Kita bikin idenya di Canva dulu. Nanti kalian juga kreasi juga nggak apa-apa. Misal nanti kalian tambahkan di Jawa Tengah, jangan cuma tulisan aja, dikasih gambar apa. Kalau Gitu. aku maunya tuh kan Kak, jadi nanti di tengah itu kan ada peta Indonesia. Indonesia. Terus nanti kalau mau nyebutin per provinsi itu ada kayak gambar pulaunya gitu. Gambar pulaunya gini. Enggak kecil aja tapi kayak cuman nunjukin itu provinsi mana gitu loh. Itu cuman bisa Nanti dikasih. Oh, maksud kamu misal ini kan kamu langsung kan kamu nyari dulu toh peta Indonesia yang kosongan kayak gini. Terus nanti tinggal dikasih ini aja kan. Garis mana? Misal dikasih keterangan itu loh kan Canva, bayangin Canva ya ini. Nah, misal kita ya kamu udah dari yang Jawa Tengah ya, ada apa aja, terus kasih panah ini apa aja. Nah, ini gambar dulu, terus tulisan, gambar terus tulisan. Kan misal kalian nerangin kalau di misal di Jawa Tengah ada apa tadi hutan, nggak kalian hutannya apa di mana itu loh, ada gambarnya juga. Misal kalian hutan pinus itu kan nanti ada gambarnya, biar teman-teman juga tahu juga. Nggak apa-apa. Udah paham? Sudah. Ya. Kan di LKPD-nya ini kan disuruh menjelaskan dua aspek ekonomi dan lingkungan. Ya. Nah, terus untuk yang dijelaskannya itu manfaat aspek ekonomi dan lingkungan di hutan produksinya, atau kan tiap hutan nanti kan dikasih gambar, terus baru dijelasin ekonomi di hutan ini tuh apa kegunaannya. Oh ya, jadi nanti kalau untuk manfaat ini kalian nggak usah per satu ini hutan lindung itu nggak apa, diambil secara keseluruhan aja. Potensi sumber daya hutan di ekonomi apa? Oh ternyata bisa dijadikan tempat wisata juga. Misal contoh ya pohon pinus Mangunan itu kan juga hutan pinus tapi juga di ekonominya untuk tempat wisata kayak gitu. Nggak usah yang
Nggak usah satu-satu, satu-satu, karena kan banyak. Jadi diambil garis besarnya, potensi ekonomi dari SDA hutan itu apa aja. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Kalau mau orek-orek nulis, nanti besok hari Jumat tinggal kalian proses editingnya. Kalian kalau untuk menulis aja. Nanti kan besok di hari Jumat dituangkan di media yang kalian pakai. Kalian rencana pakai apa? Boleh. Maksudnya bentuknya PowerPoint atau apa? Ya. Sekarang perhatikan depan dulu karena jam kita sudah habis. Jadi agendanya berarti besok Jumat kan ada jadwal IPS ya. Kalian mulai berdiskusi lagi dan menuangkan hasil diskusi kalian ke dalam media yang akan kalian pamerkan di hari Rabu selanjutnya. Jadi besok kalau ada pertanyaan di hari Jumat itu kalian bisa menggunakan grup WA yang ada ibunya, bisa tanya dengan dikasih nama dan kelompok. Nanti akan diskusinya di situ dulu sementara. Terus hari Rabu selanjutnya pas jam IPS kalian membentuk ruangan ini menjadi 8 sudut. Oke. Nah, ada mau yang ditanyakan dulu sebelum ditutup? Cukup? Oke, dicukupkan. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua udah masuk semua? Udah. Kita buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Ya. Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya. Hari ini agenda kita gallery walk dan nanti ada kuis di akhir. Ini yang belum masuk kelas siapa? Yang masih di kamar mandi? Berapa orang? Dua. Kalau yang tidak hadir? Nihil. Ya, ini Ibu berikan instruksinya nanti ya, langkah-langkah hari ini kita gimana. Jadi kan kalian ada 8 kelompok. Ya, masuk dulu. Jadikan nanti urut di sini ada kelompok 1, terus kelompok 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C. Nah, nanti kan kalian satu kelompok ada 4 orang. Kalian menentukan dulu 2 yang presentasi di awal siapa, 2 yang presentasi di akhir siapa. Jadi semua bakal presentasi, tapi nanti kelompok 1, 2 orang ini berpindah ke sini, ke kelompok 2. Itu selama maksimal 3 menit aja. Terus setelah itu yang kelompok 2 ini 2 orang berpindah ke kelompok 3. Nanti 3 menit. Terus ini selanjutnya juga gitu 3 menit. 2 orang. Jadi yang berpindah 2 orang, 2 orang, 2 orang. Nanti kalau sudah semua ke kelompok 8, misal kelompok yang 1 ini udah sampai kelompok 8, gantian. Yang kelompok 1 di sini, yang presentasi yang ini, yang 2 ini muter ke kelompok 2. Paham? Bisa dimengerti? Gimana? Di sini. Jadi kalian kayak diskusi. Kalian pernah ke museum? Pasti kan ada pemandunya itu. Nah, kalian belajar diskusi dan kayak belajar menjadi guide itu loh, menerangkan sesuai dengan hasil diskusi kalian. Ya, sekarang ini udah sesuai kelompoknya. Tentukan dulu siapa 2 presenter yang pertama dulu, yang berkeliling siapa? Kalau yang udah, sekarang 2 yang mau berkeliling berdiri dulu. Ya. Oh iya, boleh. Sini. Siapa kelompoknya yang belum siap? Filenya udah ada semua. Nah, ini udah siap deh, udah ditambah. Oh iya, boleh. Nanti agak di zoom pas nerangin. Ya,
Ya sudah, sekarang 2 orang yang akan berputar dari kelompok ke kelompok berdiri dulu. Oh, ini kelompok ini 2 orang. Ini yang mau berpindah dulu ya. Kamu berdiri dulu. Ini siapa yang mau yang jadi presenter siapa? Oh iya, berarti ini 2 orang dulu. Kamu siapa, Dek? Yang mau keliling siapa? Ya tadi. Coba sekarang ya kelompok 2A. Siapa 2A? Berarti yang kelompok 8 ini, siapa yang kelompok 3C? Acungkan jari. Nah, kamu ke kelompok 1. Ya, kelompok 1. Ini udah siap semua ya. Ayo yang berdiri siapa dulu kelompok ini? Yang mau keliling siapa dulu? Ya, berdiri dulu, Mas. Nah, ada yang berdiri semua ya, tiap kelompok. BC 3A udah siap belum? Materinya udah ada? Nah ini? Belum semua. Masih kurang sedikit. Kurang yang apa? Oh ya, nanti yang lainnya di itu aja ya, disampaikan dengan lisan aja, nggak usah di PPT. Oke, itu ya. Yuk, sekarang siap semua dulu, berdiri semua 2 orang yang akan berkeliling. Dah mulai yang 8 ke 1, 1 ke 2 selanjutnya. 3 menit aja ya. Ya kamu berarti ke kelompok selanjutnya. Kamu kelompok berapa? 2B ke 2C. Kamu ke 2A, 2A ke 2B. Enggak, nanti keliling semua. Dari sini kan urutannya ini tadi loh. 8 ke 1. Ini kan 8 ke 1, 1 ke 2. Jadi urutannya kan ada kelompok 1. Oke, 2C. Ya. Ya, terus ini nanti pokoknya puter. Ya. Nggak usah. Ya, kalau mau ditulis poinnya aja, nanti nggak kelamaan. Diperhatikan ya. Dibikin catatan kecil aja, singkat aja, nggak usah panjang-panjang. Nanti kita ada kesimpulan bareng-bareng lagi kok. Diperhatikan aja, yang penting memperhatikan. Sumber daya alam yang bisa diperbarui. Kalau yang di titik abang tidak bisa diperbarui. Jadi setiap gambar ini ada titiknya. Kalau yang biru tidak bisa diperbarui. Kalau yang merah tidak bisa diperbarui. Sudah. Terima kasih. Sama-sama. Dari kelompok mana? Ya, tidak. Oke. 3B berarti ke 3C. Udah. Yang udah selesai langsung ke kelompok selanjutnya. Ayo kemari. Presenternya udah siap. Indonesia murah. Weh, di foto bareng. Ngomong kita wawancara. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini Kak Gem pemancingan ada di Karusuka. Kue nastar. Boleh, ayo cepetan.
Ini dari Ini sini. materinya tentang apa? Ini materinya tentang Seperti yang bisa Anda lihat dengan jelas. Indonesia. Setiap Ya. daerah satu Indonesia Provinsi full. satu-satu ya Mang Tiki dong. Kalau yang warna biru setiap gambar itu Bisa diperbaharui. Bisa dibaca. Bacanya apa? Rene Webel Resource. Artinya dapat diperbaharui. Gimana? Nah, seperti ini. Boleh, yang kosong langsung Warna diisi. merah. Ini apa? Non itu tidak, berarti tidak dapat diperbaharui. Paham. Nah, ada lagi yang ingin ditanyakan? Gambar-gambarnya. Pulau itu. Nah, yang Papua itu nopo. Ini adalah Papua. Kenapa Papuanya cuma setengah? Karena setengahnya lagi Papua Nugini. Anjir. Jadi Papua itu ada sumber daya alamnya, yaitu marmer dan apa? Kenapa Masih. warnanya nggak sama? Enggak, Pulaunya kok nggak sama warnanya pakai spidol warna-warni. Artinya karena itu namanya variasi. Variasi. Tadi biar peta lebih berwarna. Paham? Ya. Paham. Sama-sama. Nah, ini kosong. Ya, ini kelompok sini kosong. Sini. Langsung ke sini. Obral Indonesia. Paling Masnya Mas. Teman, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, Mbak Berlin. silakan. Jadi kelompok saya Ya, kamu pindah. Ayo. Ini kosong ya. menyajikan peta Indonesia, yaitu tentang Ini kosong. sumber daya alam yang ada Masuk. di Indonesia. Jadi setiap provinsi itu ada contoh sumber daya alamnya. Nah, ini Seperti yang bisa dilihat, warna biru. dibaca. Nggak apa-apa, bareng nggak apa-apa. Kamu udah kesini belum? Ayo ini wawancara. Ya kamu kesini dulu, yang kamu kesini. Ya, yang biru itu lebih jelasnya dapat diperbaharui. Yang merah tidak Jadi setiap gambar ini warna merah jadi tidak dapat. Nah, betul sekali. Betul, pintar sekali Mbak Julia. Sudah. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Harus ada. Tidak ada. Ini kosong nih. Oh, belum ada yang itu. Apa Bentar. saja ditanyakan? Apa saja? Apa Iya dong. Jul? Ya, cuma 3 menit ya per satu kelompok. sama-sama, Jadi yuk. kalian presentasikan hal-hal yang penting Aku aja. Ya. Ya, nanti setelah itu gantian. Kamu ini kosong ya? Saya di sini, kelompok 3 akan mempresentasi. Oke, kita bertiga. Konten kreator. Ayo, jangan hanya di foto aja loh ya, harus dibaca. Ayo. Kami di sini akan mempresentasikan potensi sumber daya alam tambang di Indonesia. Ini kosong. Yang pertama adalah golongan Oh A. iya. Ini Golongan kosong. A adalah Kelompok bahan satu. galian strategis yang penting untuk pertahanan dan keamanan, serta untuk memenuhi kebutuhan negara. Oh, ini Bahan udah tambang beres, golongan A meliputi minyak bumi, ya. Dek, belakang, Dek. minyak Kosong. bumi, gas alam, aspal, ini loh, kelompok. batu bara, Pakai kacamata. nikel, timah putih. Ini ada contoh-contoh lagi, ada gas alam di Papua Barat dan tambang batu bara di Samarinda. Lalu ada nikel Sulawesi Tenggara dan aspal di Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Lalu di sini ada golongan B. Bahan tambang golongan B adalah bahan tambang yang bisa memenuhi hajat hidup orang Maya. Boksit, tembaga, seng, emas, platina, perak, dan intan. Lalu di sini adalah emas di Kabupaten Mimika, Papua. Lalu masuk ke contoh-contoh golongan B. Ada tambang besi di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dan tambang bauksit di Kalimantan Barat. Oh, udah. Lalu masuk ke golongan C.
Bahan Sini galian yang kosong, tidak galeri termasuk sini dalam kosong. golongan A atau B. Yang Bahan-bahan dalam golongan C biasanya tidak memerlukan pasaran internasional. Bahan-bahan dalam golongan C termasuk fosfat, nitrat, halit, asbes, talk, Lewat belakang bika, kode. andesit, pasir, tanah, kerikil, marmer, dan kaolin. Iya, Kalau sudah contohnya ya, penambangan kaolin di Bangka Belitung. Kaolin itu seperti bahan batu-batuan. Lalu ada contoh-contoh golongan C, penambangan gips di Rembang dan Kabupaten Blora di Jawa Tengah. Oh, ini sama seperti ini Kamu juga. kurang berapa Gips. kelompok? Gips juga sama. 2 boleh. 3. Dalamnya. Lalu ada contoh golongan C lagi, ini ada penambangan marmer di Tulang Punggung, Jawa Tengah. Yuk lanjut. Lalu masuk ke manfaat sumber daya tambang bagi lingkungan. Restorasi ekosistem. Restorasi ekosistem yang dapat membantu memperbaiki kerusakan lingkungan yang terjadi selama operasi penambangan. Yang kedua, rehabilitas habitat satwa liar. Setelah penambangan selesai, area tersebut dapat direhabilitas menjadi habitat yang layak bagi satwa liar dan tempat perlindungan bagi spesies yang terancam. Yang ketiga, ada pemantauan dan pengelolaan air. Pengelolaan sumber daya air di sekitar dapat mencakup tidak, terima kasih sama-sama. Wes, halo Mas Haji. Baik. Penambangan ini harus diangkut gitu, di endapan-endapan itu bakal diangkut lalu sampai ke tempat pokoknya dibawa sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan atau pencucian, kadang-kadang itu sampai tempat pemasaran. Dan yang pengolahan terakhir itu ada terima kasih. Ada pertanyaan? Misalnya kalau mengambil tambang yang berlebihan, ya ekosistemnya kan rusak itu cara nganunya ya mau nggak mau, karena kan itu kan dari alam, gimana dia tidak bisa diperbarui gitu. Nah, yang kita lakukan ya paling cuman ya udah menjaga yang sudah ada gitu loh, kayak misal menjadikannya tempat wisata tapi kayak kamu tahu Lumpur Lapindo, nah ya seperti itu, biar biar dijadikan pembelajaran juga buat nggak lalai gitu dalam mengolah sumber daya alam. Belum. Oh iya, nggak apa-apa. Iya, dadah. Iya, terima kasih. Ya kamu dulu dong. Saya belum loh. Ya, gimana sih? Nah, di sini itu kita dapatnya yaitu tujuan pemanfaatan sumber daya tambang. Nah, kenapa kita membahas atau mendapat topik ini? Nah, yang pokoknya dalam garis besar itu, kita kalau suatu saat emang berurusan dengan tambang, kita tuh biar nggak lalai gitu dalam pengolahan, terus dalam pengambilan dan pemanfaatan gitu. Jadi untuk itu kita menambang itu ada beberapa aturan di Indonesia. Yang pertama itu yaitu pemilikan usaha pertambangan. Nah, pertambangan mineral dan batu bara ini hanya boleh dilakukan oleh badan usaha yang memegang izin usaha pertambangan atau IUP atau izin usaha pertambangan khusus atau IUPK. Nah, yang kedua ini yaitu pengelolaan sumber daya alam. Pertambangan ini harus dilakukan dengan berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, termasuk kewajiban untuk melakukan reklamasi bahan bekas tambang. Yang ketiga aturannya itu yaitu pengawasan dan pengendalian. Ada ketentuan yang harus mengatur pengawasan serta pengendalian kegiatan ini ya oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat buat memastikan
kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Nah, yang keempat itu pajak dan retribusi. Pemerintah itu menetapkan tarif pajak retribusi itu untuk pendapatan negara. Kegiatan pertambangan ini harus dipatuhi oleh pemegang izin biar supaya dia tuh nggak sembarangan dalam mengelola gitu. Dan yang kelima itu ada kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, kerjasama dengan pihak ketiga ini itu memiliki beberapa kasus ya. Perusahaan pertambangan itu diharuskan buat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, terutama dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi. Yang keenam atau terakhir itu pemenuhan kewajiban sosial. Pemegang izin usaha pertambangan ini tuh harus banget memiliki kewajiban sosial, program atau seperti program CSR atau yang bisa dibaca ini buat memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Enggak, masih untuk itu pengelolaan sumber daya alam ini tuh memiliki beberapa tahapan. Itu ada 4. Yang pertama itu adalah prospeksi. Nah, prospeksi ini itu merupakan pencarian di mana sih letaknya ada emas, ada minyak bumi gitu. Nah, yang kedua ini ada eksplorasi. Nah, eksplorasi ini kita mulai kayak mengawang minyak bumi ini, misal minyak bumi batu bara ini akan dijadikan apa. Nah, yang selanjutnya itu ada eksploitasi. Eksploitasi ini itu semacam pengangkutan buat mengambil endapan atau bahan galian itu sampai ke tempat penimbunan dan pengolahan atau pencucian. Kadang-kadang juga sampai ke tempat pemasaran. Nah, yang terakhir itu ada pengolahan, pemurnian atau penggilingan. Nah, tujuannya ini untuk memisahkan atau memurnikan kadar bahan galian itu yang mana yang mineral dan mana yang tidak mineral. Terima kasih. Aku ada pertanyaan, kamu berputar itu udah antri kelompok itu. Oh ya. Nah, untuk dari atas untuk itu manfaat SDA bagi masyarakat, aspek ekonomi dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, kesejahteraan pelaku usaha, kelestarian lingkungan yang lebih terpelihara, laut sebagai pemersatu bangsa, pengembangan kegiatan ekonomi maritim. Dampak positifnya keseimbangan ekosistem, menjaga keanekaragaman hayati, sumber daya air bersih, pencegahan erosi tanah, dan mengurangi resiko bencana alam. Dampak negatifnya kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan, rawan pencurian ikan di perairan Indonesia, dan sumber daya ikan akan mengalami pengurangan. Diperbaiki kan awalnya udah susah tuh. Oh iya. Makasih ya. Kurang kejam Pak. Udah gitu aja. Makasih ya. Serah. Tadi doi itu. Halo. Jadi aku akan menjelaskan sumber daya alam. Yang kita dapat itu tentang hutan, pelestarian hutan secara berlebihan. Sebelumnya aku mau menjelaskan dulu apa itu sumber daya alam. Sumber daya alam itu ada banyak. Nah, sumber daya alam itu atau biasanya disingkat sebagai SDA. SDA itu adalah sesuatu yang kita temukan di alam yang dapat kita gunakan untuk membantu kita untuk hidup dan melakukan berbagai aktivitas. Sumber daya alam itu banyak contohnya, ada kayak matahari, tumbuhan, angin, batu bara, gas bumi, minyak bumi, dan lain-lain. Nah, jadi sumber daya alam itu juga ada banyak, ada 2. Pertama ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat kita perbarui itu adalah sumber daya alam yang diproduksi oleh alam itu sendiri dan bisa berulang kali memproduksinya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui itu banyak jenisnya, kayak ada tumbuhan, terus air, ada yang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk kembali seperti semula.
Nah, sumber daya alam ini banyak contohnya, ada kayak minyak bumi, batu bara, gas bumi, terus bisa. Nah, apa namanya, materi yang kelompok kita dapatkan itu adalah penebangan hutan secara liar dan berlebihan. Dampak yang kita perlukan karena dampak yang kita dapatkan kalau kita menggunakan bermanfaat, ada kekeringan, ada terganggunya siklus air, ada global warming, ada punahnya keanekaragaman hayati, menurunnya kualitas oksigen, dan lain-lain. Terus banyak juga ada pelestariannya. Mau dibacain pelestariannya atau enggak? Kita dapetin kelompok kita itu, kita kan yang Peci nomormu yang mana? gawe apa ya? Pelestarian menanam 1 juta pohon, tidak membuka lahan dengan membakar hutan, tidak melakukan penebangan pohon secara liar, dan melaporkan pada pihak yang berwajib jika mengetahui ada yang menebang pohon secara liar. Oh, ada pertanyaan. Jadi kalau kan kita kan pelajar, Ya, bagaimana caranya pelajar biar bisa ikut kayak melestarikan hutan gitu loh? Gimana caranya gitu kan? bisa dari, kalau untuk siswa sendiri kita bisa membuat kayak apa ya, organisasi atau komunitas yang penanaman pohon atau melindungi hutan. Enggak dari hutan aja sih, karena kan kita mungkin belum bisa ke sana. Kita bisa melestarikan sekitar kita dulu biar tindakan nyata. asri dan apa namanya, Sudah, berarti jadi kayak apa ya? Kan buanglah dasar gitu loh. kimia dengan benar. Nah itu dibuang. Makasih ya. Makasih ya. Dibuang ke ya tempat pembuangan khusus untuk bahan kimia, kayak bareng sama kayak bekas jarum suntik kayak gitu tuh jangan dibuang sembarangan. Jadi ada tempat sampahnya khusus yang nanti bakal dimusnahkan. Apa hubungannya polusi udara sama apa namanya maritim? Apa tadi? Kemaritiman. Jadi polusi udara nanti kan dapat memicu yang namanya hujan asam. Nah, hujan asam itu bakal masuk ke laut juga airnya. Oh, dari air hujan itu Iya. Nanti bakal meracuni ke sistem apa? Ya. Loh, emang kalau misal penggunaan energinya apa bisa dipengaruhi? Karena nanti juga apa dalam barang elektronik itu kalau misal kena hujan pasti ada apa zat yang larut dalam air. Nah nanti bakal ikut ke sini tapi nggak terurai kayak besi itu nanti kayak sifat asamnya itu bakal ke laut. gimana cara cairan barang itu bisa tiba-tiba ke laut? Karena kan kayak udah ada larangannya kan, kalau misal kayak laptop, HP, kulkas itu nggak boleh dibuang sembarangan. Jadi kalau misal dibuang sembarangan terus nanti kena air hujan itu bakal keserap ke tanah, terus nanti bakal jalan ke laut kan. Nah nanti itu bakal mencemari laut juga. Ntar yang ini harus dipoto, yang ini nggak bisa kalau nggak. Bye. Terima kasih. Terkendali dapat menyebabkan kerusakan ekosistem yang parah seperti deforestasi, erosi tanah, dan kerusakan habitat. Apa itu? Ya. Apa artinya deforestasi? Coba cari Google. Yang kedua ada kerugian ekonomi jangka panjang. Meskipun pertambangan bisa menghasilkan pendapat yang jangka pendek,
pemanfaatannya secara berlebihan dapat menguras sumber daya alam secara tidak berkelanjutan yang menyebabkan kerugian ekonomi jangka panjang bagi komunitas lokal dan negara. Apa tuh? Deforestasi adalah penggundulan hutan atau penebangan hutan secara liar. Nama lainnya dialihgunakan, dialihgunakan kayak buat hutannya ditebang terus dijadiin sawah. Bangunan masih pembangunan. Iya. Yang ketiga ada pencemaran air dan udara. Proses pertambangan seringkali menghasilkan limbah beracun seperti logam berat dan bahan kimia yang berbahaya yang dapat mencemari air. Kesehatan dan masyarakat. Kesehatan masyarakat. Pencemaran yang dihasilkan oleh limbah pertambangan dapat mengancam kesehatan manusia baik melalui konsumsi air yang kontaminasi maupun paparan udara yang beracun. Yang kelima ada konflik sosial. Baca sendiri ya Kak. Di situ ada ketergantungan ekonomi. Udah lanjut. Selanjutnya ada peran masyarakat dalam Jadi Riza. Jadi di sini kita Kita mencari sumber daya alam di Indonesia ada 36 provinsi. Jadi kalau di setiap provinsi kita ngambil Dua contoh sumber daya alam yang paling banyak di sana. Nah, ini contohnya. Banyak kan emang asing kan, tapi Kenapa ya? banyak kan emang trade asing. Makanya kita juga nyari kan biar tahu gitu loh kalau ternyata di provinsi ini ada kayak sumber daya alam gitu loh. Kita juga sama belajar gitu loh di sini. Kita jadi juga masih belajar. Nah, kalau ada kekurangannya boleh searching. Ya, Kurang paham ya. itu saya jelasin gitu. Soalnya kita juga masih sama-sama belajar. Mana yang bisa mana? dilihat. Contohnya setiap provinsi itu ada dua. Kita ambil yang paling banyak. Contohnya ini bisa dilihat. Nah, kalau bikin pusing soalnya juga. Bisa nggak bacanya? Gimana ini tolong jelasin. Oh, malah jadi di kelompok kita ini kan disuruh nyari sumber daya alam di Indonesia. Terus jadi kita nyari kita nyarinya di mana? Soalnya Papua Jadi kan satu. Terus Setiap provinsi itu ada dua contohnya. kita ada yang bisa diperbarui sama yang nggak bisa diperbarui itu ada tandanya sendiri. Jadi beberapa di sumber daya alam di sini tuh ada yang bisa diperbarui sama enggak. Kan pas kita searching juga kita baru tahu kalau misalnya ada kayak kaolin kan dulunya kita nggak tahu itu ada apa enggak kan. Jadinya di pembelajaran ini kita bisa tahu. Mana yang bagian mana bisa kayak jelasin. Jadi renewable sama yang renewable itu yang biru ya? Iya. Yang merah Non. merah yang non lah apa sih? Renewable. Ya, nese biru itu renewable. Itulah intinya. Itu gampang tuh bisa dijadiin apa sih? Kalau batu gamping itu kan biasanya buat itu loh kalau di apa namanya? Campuran. Campuran bangunan bisa. Iya, buat industri itu misalnya kayak ada pembangunan. Itu biasanya bisa pakai batu gamping. Jadi batu gamping sama batu kapur tuh hampir sama, cuman kayak beda dikit itu loh. Kalau kaulin? Kaolin itu biasanya buat ya sama, karena kebanyakan batuan itu buat industri kan. Jadi Bangunan itulah. ya misalnya kayak buat ngopoin gitu. Yang ini kabur. Sama buat farmasi, jadi kayak di kesehatan kan ada kayak
sektor gitu toh. Nah itu ini bisa jadi kayak anunya farmasi gitu loh. Oh iya, bahan tambahannya. Iya. Oke, terima kasih. Ya, makasih ya. Boleh. Makasih. Makasih ya. Anin selebel. Loh, Gimana gini nih? gede gede. Apa ya? Itu nah, ini sing cekel lho ora kita. Dong ya. Itu kan di mau. Iki ding. Nah, itu sing semangat. Semangat. Yo. Lanjut. Kawasan suaka alam adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuh alam dan suaka margasatwa. Cagar alam merupakan suatu kawasan suaka alam yang memiliki kekhasan tumbuhan satwa dan ekosistem yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan keunikan jenis satwa. Pembinaan dapat dilakukan untuk kelangsungan hidup satwa rawa singkil di Aceh, suaka margasatwa Baromon di Sumatera Utara, Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah. Ini contoh kawasan pelestarian alam. Taman Nasional Ujung Kulon yang berada di Banten, Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera Barat, Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan Tengah, Taman Nasional Lorelinggu di Sulawesi Tengah. Nah, selanjutnya bagaimana cara menjaga kelestarian hutan? Menjaga Aku nggak secara garis besarnya aja dijelaskan. Ini secara intinya. nggak bisa. Enggak, berarti kan cara menjaga kelestarian hutan gitu ya. Nah itu misal ada caranya tersendiri, masa sesimpel jaga hutan loh, itu kan termasuk ekosistem. Nah itu misal kalau ada penebangan liar bakal gimana gitu, kebakaran. Takut laki-laki lebih. Secara garis besar aja, setahu kamu, sepemahaman kamu. Ini setahu aku kayak gini. Nah, kamu ngerjainnya sambil baca apa enggak? Ini dipahami juga. Ya, nggak usah tahu. Menjaga kelestarian hutan adalah tanggung jawab. Itu ada bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah laut, di dasarnya, di bawah pasir lautnya itu banyak sekali. Dan juga Indonesia kan banyak dijadikan pariwisata bahari, kayak apa ya, diving lah, atau ya free diving, kayak apalagi tadi sini tuh ada snorkeling dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu ada dampak dan manfaat SDA bagi masyarakat, aspek ekonomi dan lingkungan. Yang pertama bagi aspek ekonomi ya, pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Yang kedua, kesejahteraan pelaku usaha. Yang ketiga, kelestarian lingkungan yang lebih terpelihara. Yang keempat, laut sebagai persatuan bangsa. Dan yang kelima, pengembangan kegiatan ekonomi maritim. Nah, untuk yang dampak lingkungan itu dibagi menjadi dua, positif dan negatif. Yang positif pertama itu keseimbangan ekosistem. Yang kedua, menjaga keanekaragaman hayati. Yang ketiga, sumber daya air bersih. Keempat, pencegahan erosi tanah. Dan kelima, mengurangi resiko bencana alam. Nah, yang terakhir, yang negatif ada tiga, yaitu kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan. Yang kedua, rawan pencurian ikan di perairan Indonesia. Dan yang terakhir, sumber daya ikan akan mengalami kurangan akibat penanganan yang berlebih. Nah, ada yang saran atau masukan atau pertanyaan yang juga? Jadi itu pemanfaatan sumber daya alamnya sudah merata atau hanya kalangan tertentu? Monggo. Apa cuman pihak-pihak tertentu yang mendapatkannya atau sudah merata seluruh Indonesia?
Sudah cukup merata sih. Cukup merata. Iya. Bisa dibilang Cukup saya namakan ikan ya. Ya, karena kita tinggalnya bukan di pesisir laut, jauh dari apa ya perikanan itu. Sama peran kita untuk menjaga itu bahwa Nah, tentunya itu apa? Ada hukumnya. anggota khusus yang patroli di laut. Ya, Itu kan bisa apa ya namanya? Ya itulah. Dan juga nggak pakai itu loh bom ikan biar nggak mati banyak itu bisa. Ya, sama terumbu karangnya biar nggak rusak. Ada lagi mas? Belum mas? Sudah. Ya, makasih ya. ya sama-sama. Moga. Terima kasih. Sudah kemaritiman, buka bibit. Nah, apa sih kemaritiman itu? Kemaritiman itu adalah hal yang berkaitan dengan laut, terutama hal yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Aja. Perikanan di Indonesia ada sebanyak 6.000 spesies ikan dan 800 spesies udang. Juga terdapat luas perairan memiliki potensi lestari perikanan yang besar yakni sebanyak 6,4 juta ton. Juga terumbu karang, Indonesia memiliki terumbu karang terluas di dunia yakni mencapai 18%. Terus terumbu karang ini merupakan daya tarik utama bagi pariwisata bahari seperti snorkeling dan diving. Bahan tambang wilayah laut Indonesia juga menyimpan banyak bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Ekosistem laut Indonesia memiliki beragam ekosistem laut seperti hutan bakau, padang lamun, dan terumbu karang. Pariwisata bahari luas wilayah laut Indonesia membuatnya memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang merupakan daya tarik utama bagi pariwisata bahari. Wilayah untuk SDA kemaritiman diantaranya di pesisir barat Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, pantai utara Pulau Jawa, dan pesisir. Manfaat dan dampak SDA bagi masyarakat, aspek ekonomi dan lingkungan. Pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, kesejahteraan pelaku usaha, kelestarian lingkungan yang lebih terpelihara, laut sebagai pemersatu bangsa, pengembangan kegiatan ekonomi maritim. Dampak positif untuk lingkungan, keseimbangan ekosistem, menjaga keanekaragaman hayati, sumber daya air bersih, pencegahan erosi tanah, mengurangi risiko bencana alam. Dampak negatifnya, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan, rawan pencurian ikan di perairan Indonesia, sumber daya ikan akan mengalami penurunan akibat penangkapan yang berlebih. Ada masukan atau apa? Cukup? Terima kasih. Habis. Waktu pamerannya sudah habis. Sekarang ambil HP kalian masing-masing, duduk di tempat kalian masing-masing dulu. Ya. Gimana dulu? Di kelompoknya. Ya, duduk di kelompok. Duduk di kelompoknya masing-masing, HP-nya diambil. Ya, tenang dulu. Ya, tadi kan kelompok 1 berarti sudah menjelaskan SDA yang ada di Indonesia ya. Berapa provinsi tadi? 38. 38 atau 36? Oh, 36. Jadi tadi udah dirinci ya. Kalau ya, jadi setiap provinsi itu punya potensi masing-masing. Terus yang kedua, kalian udah belajar apa tadi? Tadi mbaknya udah menyampaikan tentang pemanfaatannya. Jadi kalian sudah tahu pemanfaatan sumber daya alam kita bisa dibikin apa aja, atau nama lainnya potensi. Setelah itu kalian juga belajar mengenai apa yang terakhir tadi, tentang dampak negatif dan ya, jadi kayak kalau diambil secara terus-menerus tanpa memperhatikan AMDAL atau izinnya, nanti akan berpengaruh
negatif. Kalian udah mulai paham. Nah, sekarang Ibu minta kalian buka HP kalian mengerjakan soal evaluasi. Ada 10 soal. Ya, kalian bisa buka kuisis, link, bisa scan juga barcode-nya. Ya, ini silakan join. Satu soal hanya 30 detik. Gimana? Silakan namanya, nama panggilan sama nomor absen. Kalau kasih absen misal namanya Jungko 01. Ya pokoknya ada absennya di belakang, kalau jawabannya yang depan nggak apa-apa. Ya ini udah ya 9, 10. Tiga puluh 32 siswa ya. Yuk. Masih 7 orang lagi. Yuk, 4 orang. Sugeng. Kenapa ada Marjan? Ayo 3 orang lagi masih ditunggu. Siapa namanya yang belum ada? 2 orang lagi. 1 orang lagi. Siapakah yang belum ada namanya? Ayo, siapa ini yang belum ada namanya? Ayo ditunggu. Rafka udah. Siapa yang belum ada namanya? Oh, ini 32, saya mulai. Udah bisa dikerjakan, Dek.
Ya, udah selesai semua. Oh, ini udah selesai, kita ambil 3 teratas, maju ke depan dulu. Pertama berikan aplaus. Ini rewardnya kecil-kecilan aja ya, untuk 3 teratas. Siapa? Ada Naila, Nindi, Julia ya, maju dulu ke depan. Julia ya. Atau ini langsung aja siapa aja yang ketiga nama itu satu-satu. Satunya siapa? Saya. Itu Kak, depan itu Kak. Depan. Siapa? Oh iya. Beri aplaus untuk kalian semua. Kalian sudah berani berpendapat, sudah berdiskusi, sudah melewati. Nanti Ibu juga akan coba kalian scan dulu ini ya. Ini kalian untuk refleksi yang hari ini. Silakan isi gimana perasaan kalian. Silakan di-scan dulu. Nah, nanti kan Ibu sudah menyediakan mengumpulkan hasil karya kalian di link drive. Kalian bisa gunakan untuk belajar di rumah. Kalian bisa menyampaikan apa aja di sini buat evaluasi kita. Terus bagi yang kelompok kloter kedua, kan kalian tadi berputarnya belum 8 kelompok ya. Nah, nanti kalian baca lagi hasil karya kelompok kalian di link drive. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa ke kelompok yang bersangkutan dulu. Kemudian nanti kalau masih ada yang penasaran atau ingin bertanya, bisa diskusi di grup ya, di WA grup. Pak, ini dikasih nama? Dikasih nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Nah ini tambahkan. Kamu nulis langsung. Ya, terus kamu langsung ketik apa aja terserah kalian. Ya, ini terus publikasikan kalau udah. Nggak usah. Ya. Bebas. Oh ya, karena udah ditunggu dari kakak cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.